Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan bagi kita. Sebab Tuhanlah pertolongan bagi kita. Sebab itu dengan hati yang bersyukur, namun dengan pujian syukur. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Hanya engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sekali lagi katakan, kalau kekuatan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh angin dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh ini dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, cintaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
Aku tak akan goyah saat kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau sumber sukacita, damai sejahtera. Kau sumber yang tak terbatas. Kau Tuhan yang setia, Kau yang tak pernah ingkar janji, Kau yang selalu ada bersama kami. Kau yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami sendiri, sebab Engkau Immanuel, Allah berserta kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya.
Haleluya. Engkau penolong yang setia. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu, ya Allah. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih padamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib Engkau. Ajaib. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau, Yesus. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang memimpin menuntun kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Yang menuntun kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami. Gadamu dan tongkat-Mu yang melindungi dan menjagai kami. Engkau yang meluputkan kami dari setiap celaka maut.
Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau Bapa yang setia, Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Engkau tetap Allah. Engkau selamanya Tuhan dan satu-satunya. Tidak ada yang sama sepertimu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kepadamu hatiku percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab aman di dalammu, Tuhan. Aman di dalammu, ya Allah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Terima kasih. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau sertaku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku
Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu hanya di dalam kami tenang, hanya di dalam kami menikmati damai sejahtera, bahkan sukacita yang berlimpah. Suatu kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab ada kebenaran-Mu dalam hidup kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi, hanya untuk firman-Mu. Dan sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pagi. Kita menyambung apa yang kemarin Ibu Natalia sudah sampaikan kepada kita di dalam 2 Korintus 10. Sekarang di perikop yang pertama dalam 2 Korintus 11, sambungan dari yang kemarin, ya, bagaimana Paulus harus menjelaskan jati dirinya, ya, dalam tanda kutip terpaksa menjelaskan supaya jemaat di Korintus bisa mengenal dan bisa percaya dan terhindar dari rasul-rasul, pengajaran rasul-rasul yang palsu. Saya mulai dari ayat yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Ya, jadi eh, kita bisa melihat di sini bagaimana eh, Paulus menjelaskan sekali lagi tentang siapa dirinya, integritasnya, ya, dan kerasulannya kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus terhindar dari ajaran-ajaran yang tidak benar dari rasul-rasul yang palsu, ya, yang pengajarannya masuk ke jemaat Korintus pada waktu itu. Di ayat 2 dikatakan bahwa eh, Paulus menganggap jemaat di Korintus itu seperti pengantin wanita yang eh, seperti perawan suci dikatakan, ya. Sementara eh, pengantin prianya adalah Kristus, dan Paulus menempatkan dirinya sebagai teman daripada pengantin pria. Eh, Jemaat di Korintus dianggap sebagai pengantin wanita sebagai perawan suci yang dianggap masih begitu polos, ya, masih begitu lugu, sehingga eh, mudah menerima, menangkap pengajaran-pengajaran yang datang dari luar. Sehingga wajar ketika ayat yang ketiga Paulus mengatakan dia begitu khawatir, dia begitu takut, ya, kalau-kalau jemaat di Korintus ini akhirnya beralih setia kepada pengajaran lain, kepada Yesus yang lain, kepada Injil yang lain. Karena apa? Karena di ayat yang keempat dikatakan mereka eh, begitu saja menerima pengajaran-pengajaran yang lain, pengajaran-pengajaran yang datang dari rasul-rasul yang lain. Mereka menerima saja Yesus yang lain yang diberitakan kepada mereka, Injil yang lain yang diberitakan kepada mereka. Sehingga wajar kalau Paulus begitu khawatir dengan keadaan jemaat di Korintus pada waktu itu. Dan dia menjelaskan bahwa dia tidak kurang baik, ya, di ayat yang kelima dibandingkan rasul-rasul yang dia sindir sebagai rasul-rasul yang luar biasa, yang tiada taranya. Mungkin secara manusia Paulus mengakui dia tidak sempurna, ya. Mungkin dia mengakui bahwa di dalam berkata-kata dia tidak sehebat mungkin dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain tersebut, tapi tidak di dalam pengetahuan. Di dalam pengetahuan Paulus sudah membuktikan bahwa dirinya benar dan eh, pengajarannya benar. Dia sudah membuktikan dalam banyak hal, di dalam banyak kesempatan, dan di dalam banyak hal yang dia ajarkan kepada jemaat di Korintus. Apa yang bisa kita ambil, pelajari, dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita dari perikop yang pertama ini? Tentu sebagai eh, orang yang percaya, tentu kita diajarkan supaya kita tidak, apa namanya, ya, tidak terlalu polos lah, gitu, ya. Eh, karena apa? Karena saat sekarang ini kita tahu begitu banyaknya pengajaran-pengajaran yang bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita temukan di media sosial, baik di YouTube, di Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kita diminta sebagai orang yang percaya ini tidak polos saja, yang tidak menerima mentah-mentah pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Kita diharapkan sekali, ya, diminta sekali untuk begitu memiliki kemampuan selektif di dalam hati kita.
apakah pengajaran ini benar, apakah pengajaran ini sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita perlu berdoa dan perlu waspada, ya. Kita tidak eh, sebagai orang Kristen, orang percaya yang apa namanya yang begitu polos menerima bahwa semua yang berbau Kristiani itu adalah semuanya benar dan semua kita telan bulat-bulat. Jangan kita latah seperti saudara kita, tetangga kita yang menganggap bahwa kalau sudah bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Sehingga lagu-lagu dunia yang berbahasa Arab dianggap lagu-lagu rohani. Dan demikian juga kita, ya, jangan menganggap bahwa semua pengajaran yang berbau Kristen, ya, dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Ya, kita harus mempunyai kemampuan untuk menyeleksinya di dalam hati kita dan peka terhadap suara Roh Kudus di dalam hati kita. Tentu kalau kita ragu, kalau kita bimbang, kalau kita tidak mengerti, kita wajib atau perlu bertanya kepada orang yang kita anggap mengerti atau pemimpin kita, atau setidak-tidaknya, ya, tentu kita mempunyai alat pembanding, ya, yaitu Alkitab yang ada di tangan kita. Ya, oleh karena itu, menurut saya kita harus lebih banyak membaca Alkitab kita dibandingkan mendengarkan pengajaran-pengajaran lain yang ada di media sosial, ya. Karena itu adalah pegangan bagi kita. Begitu kita tahu bahwa itu tidak sesuai atau menyimpang dari apa yang ada di dalam Alkitab, tentu kita nggak boleh ragu bahwa itu tidak benar, ya. Tetapi kalau itu sesuai dengan kebenaran yang ada di Alkitab kita, ya, itu boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi poinnya adalah bahwa sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh terlalu polos, ya, terlalu menerima semua mentah-mentah pengajaran yang kita dengar yang ada di media sosial. Kita harus mempunyai keterampilan untuk menyeleksi, ya, memilih, ya, mana yang benar, mana yang kita anggap itu baik, ya, untuk kita pegang, dan kalau itu kita ragu, kalau itu kita bimbang atau kita tahu pasti ini tidak benar, tentu itu bisa kita singkirkan, ya, dan tidak perlu kita lanjutkan untuk mendengar atau untuk mempelajarinya. Baik, kita lanjut ke perikop yang kedua. Paulus tidak mementingkan diri. Ayat yang ketujuh, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi,
aku mau bermegah juga, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang satu pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ya, jadi sekali lagi Paulus menjelaskan siapa dirinya, bahwa dia sungguh-sungguh tidak pernah mencari kepentingan dirinya sendiri di dalam melayani jemaat di Korintus, dan tidak seperti rasul-rasul palsu yang mencari kesempatan bahkan mencari keuntungan, ya, kepada dari jemaat di Korintus, ya, dan jemaat di Korintus diam saja, sabar saja, menerima saja, ya. Paulus tadi kita baca eh, ayat 20, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, ya, jika orang menghisap kamu, ya, jika orang menguasai kamu, jika orang angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, ya, mereka menerima saja, diperdaya atau eh, diambil kesempatan, diambil keuntungan oleh rasul-rasul palsu tersebut. Sebenarnya tentu kita bisa melihat bahwa Paulus tidak ingin menceritakan atau membuktikan apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan untuk membuktikan kepada jemaat di Korintus bahwa dia sungguh-sungguh bekerja melayani jemaat dan melayani Tuhan. Tetapi karena kondisi pada waktu itu, dia terpaksa harus menjelaskan apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia alami kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat terbuka hatinya, terbuka matanya bahwa sesungguhnya dia sama sekali tidak mencari kepentingan diri sendiri di dalam melayani jemaat di Korintus ataupun melayani Tuhan, ya. Tentu kita bisa belajar di sini, ya, bahwa eh, di ayat yang 18 tadi dikatakan, karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga, ya. Jadi rasul-rasul palsu itu mungkin
menyombongkan dirinya dengan mengatakan apa yang mereka sudah perbuat. Sebenarnya Paulus menahan diri untuk menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia sudah lakukan. Tetapi untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia alami sama sekali bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi semata-mata untuk kepentingan pelayanan Tuhan, maka dia terpaksa dalam tanda kutip bermegah juga. Dan kalau kita lihat apa yang dialaminya, yang ditulis oleh Paulus, sungguh-sungguh luar biasa apa yang dialami, apa yang dia lakukan di dalam pelayanan, apa yang dialami di dalam kehidupannya, ya itu sebuah pelayanan, sebuah pengorbanan yang cukup dahsyat, cukup luar biasa ya, eh, apa yang dialami oleh Paulus tidak sebanding dengan apa yang dialami apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul palsu tersebut. eh Ya, di ayat yang ke-20 tadi dijelaskan bagaimana rasul-rasul palsu tersebut memanfaatkan jemaat di Korintus dengan memperhamba mereka, dengan menghisap mereka, ya berarti mereka mengambil keuntungan dari jemaat di Korintus, ya menguasai mereka, ya kemudian berlaku angkuh, sombong pada mereka, dan membiarkan mereka menampar jemaat di Korintus. Ya, mungkin ini bahasa kiasan, tetapi dengan tegas dikatakan di ayat 21 bahwa Paulus mengatakan kalau hal-hal yang demikian kami tidak sanggup melakukannya dan kami bodoh dan kami lemah dalam hal-hal yang seperti itu. Karena itu memang bukan gaya kami kira-kira seperti itu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang kedua ini? Tentu poin pentingnya adalah eh, kita tidak perlu melakukan apa ya, melakukan pencitraan di dalam pelayanan kita ya. Kita tidak perlu membuktikan diri kita atau memvalidasi diri kita bahwa kita sudah melakukan ini dan itu ya. Karena apapun yang kita lakukan, tentu kita lakukan dengan hati nurani yang murni, dengan ketulusan, dengan kerelaan, ya. Tidak perlu dilihat oleh orang lain, tidak perlu dicatat oleh orang lain, dan tidak perlu kita umbar-umbar di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau memang eh, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, tentu kita siap sedia untuk bersaksi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita alami. Tetapi kita tidak perlu dengan sengaja melakukan dalam tanda kutip pencitraan atau kita tidak membutuhkan validasi orang lain untuk membuktikan bahwa kita adalah seorang pelayan Tuhan ya. Karena memang kita sudah memiliki gambar diri yang baik, jati diri yang baik, jadi kita tidak perlu pengakuan-pengakuan dari orang lain. Biarlah eh, Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, karena semua yang kita lakukan dengan motivasi yang tulus, dengan sukacita, dengan sukarela, kita rela berkorban untuk kita kerjakan di dalam pelayanan kita. Itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramli, ya sama seperti fokus gereja kita tahun ini, yaitu bertumbuh bersama sesuai kehendak Bapa. Dari ayatnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Ya, memang hari-hari ini kita harus terus bertumbuh dewasa. Kalau ayat di dalam Efesus 4 ayat 13 katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga ayat berikutnya katakan tujuannya apa? Supaya kita bukan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Nah, memang seperti yang Pak Ramli tadi katakan, kan di media sosial, di YouTube sekarang kan berseliweran, ada begitu banyak pengajaran. Ya, kita tidak bisa serta-merta mengatakan itu sesat, tapi minimal itu bisa membingungkan jemaat. Sampai akhirnya
tidak bertumbuh sebagaimana mestinya di dalam gereja lokal, di dalam kesetiaan kepada Tuhan, di dalam loyalitas kepada Tuhan melalui gerejanya, tapi akhirnya hanya berkecamuk dengan diri sendiri, dengan pengajaran yang ya akhirnya apa ya, kalau dalam hal belanja kan orang bisa konsumtif hanya untuk mencari hal-hal yang memuaskan dirinya sendiri. Nah, bahkan dalam hal pengajaran akhirnya orang juga akan terjebak seperti itu lagi. Hanya menyukai pengajaran-pengajaran yang memuaskan keinginan dagingnya. Walaupun ya seperti Pak Ramli tadi katakan, ayat yang diangkat juga ayat firman Tuhan. Tapi akhirnya kita terima firman bukan karena memang kita mau diperlengkapi firman, tapi kita seperti ke mall, pilih mana yang kita mau saja, yang kita nggak ambil. Padahal firman Tuhan kan harus utuh kita terima, dan tentu itulah orang tua rohani kita. Sama seperti orang tua Bapak Ibu, pasti dia akan memberikan makanan-makanan yang terbaik bagi anak-anaknya karena memang tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Nah, beda dengan uh, orang luar, produsen, pokoknya hanya menyediakan makanan, pokoknya apa yang disukai. Risikonya apa, itu urusan nanti. Nah, jadi hari-hari ini ya memang kita harus benar-benar bertumbuh dewasa, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, tetapi kita mau belajar taat, setia, ya paling tidak seperti apa yang kita lakukan setiap hari di Koram Deo, kita mendapatkan pengajaran yang sama, pengajaran yang sehat untuk membangun iman kita, sehingga kita tidak tergoyahkan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube, ada 5 ajaran antikristus yang tanpa sadar itu diajarkan di mimbar-mimbar gereja. Dan itu banyak orang yang menamakan dirinya Kristen justru suka dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Karena itu tadi, karena pada dasarnya kan manusia cari Tuhan untuk memuaskan dirinya sendiri. Padahal kita tahu di dalam kekristenan, mana mungkin manusia bisa mencari Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang menemukan kita di dalam keberdosaan kita. Nah, tetapi konsep agama itu terkadang masih terbawa-bawa oleh orang yang menamakan dirinya Kristen. Makanya hari-hari ini saya sering katakan, kita nggak boleh hanya sampai batas sebagai orang yang beragama Kristen dengan tabiat-tabiat orang yang beragama. Karena kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu sebuah kehidupan. Dan ciri kehidupan itu adalah pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu ya harus dimulai dari asupan yang benar, yaitu firman Tuhan seutuhnya. Jadi hari-hari ini ya mari Bapak Ibu, kita jangan menjadi seperti jemaat yang ada di Korintus yang Paulus katakan tadi, menjadi orang yang bukan sabar dalam artian emosional, tapi sebenarnya itu dalam konteks bodoh sebenarnya. Mau terima aja semua pengajaran, apalagi kalau menyenangkan. Padahal kan seperti Paulus katakan, kita sebagai jemaat sudah dibawa sebagai mempelai perempuan bagi Kristus. Jangan sampai kita diperdayakan seperti Hawa, ditawarkan hal-hal yang menarik, yang memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Karena seperti apa yang pernah saya khotbahkan, ya dari dulu pola iblis ya 3 hal itu. Bahkan tadi ada ayat katakan iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Dari bapak-bapak rohani, pemimpin-pemimpin rohani yang telah ditetapkan. Dan nanti kita juga akan temukan ayat Paulus katakan, kalian harus hargai orang-orang yang berjaga-jaga atas hidup kalian untuk keselamatan jiwa kalian.
Sama seperti orang tua yang rela mengorbankan apapun untuk menjaga keselamatan anaknya. Walaupun terkadang bisa disalah mengerti sama anak. Karena itu tadi, orang yang masih anggap dewasa itu tadi hanya mau cari mana yang menyukai hatinya. Kalau nasihat orang tua yang sebenarnya itu tujuannya mendatangkan kebaikan kita, tapi kalau nggak setuju dengan apa yang dia ingin sesuai, justru dia mungkin orangnya, dia bisa orang tua yang mau orang tuanya mau memberi yang terbaik. Nah makanya harus bertumbuh dewasa, nggak boleh kekanak-kanaan. Ya saya percaya Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua tahu kan beda anak-anak kita waktu masih kekanak-kanaan, yang dikit-dikit ngambek, dikasih yang baik nggak mau, maunya apa yang menurut dia suka sendiri. Nah tapi beda ketika anak-anak kita sudah beranjak dewasa, berpikir secara dewasa, bahkan diajak ngobrol pun enak. Nah, di dalam kekristenan sekali lagi yang saya katakan adalah kehidupan dan ciri khasnya ada pertumbuhan. Saya berdoa setiap kita yang ada hari ini bukan lagi orang Kristen yang masih kekanak-kanaan. Karena kita sudah dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Hanya orang dewasa lah yang akan memasuki pernikahan anak domba Allah itu, Bapak Ibu. Nah, sehingga seperti apa yang tadi Pak Ramli katakan di perikop yang kedua, ya sampai akhirnya Paulus ya sebenarnya tidak mau membanggakan diri, tapi justru dalam kelemahannya yang Paulus banggakan. Dan Paulus mau katakan, itu semua aku lakukan bukan untuk aku, tapi untuk kamu, jemaat. Paulus mengalami banyak kesukaran, kesulitan. Supaya apa? Supaya jemaat dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan. Sehingga ya, Paulus bukan pribadi yang seperti Pak Ramli tadi katakan, jangan sampai kita menggunakan pelayanan sebagai bungkus atau sebagai topeng, sebagai kedok untuk memanipulasi jemaat. Enggak. Paulus enggak seperti itu. Tidak seperti nabi-nabi palsu yang lain. Hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan jemaat, padahal sebenarnya tanpa sadar jemaat itu masuk jebakan Batman, masuk ke trap untuk dimanipulasi. Dan kita lihat itu realita di depan mata kita di gereja hari-hari ini. Nah, jadi ya mari bertumbuh dewasa supaya kekristenan kita bukan kekristenan kanak-kanak yang mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, tetapi kita bertumbuh dewasa seperti Efesus 4 ayat 13 yang menjadi ayat emas fokus gereja kita sepanjang tahun ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus, terus kedewasaan penuh, dan dalam kepenuhan Kristus. Jadi mari Bapak Ibu terus bertekun di dalam firman, di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam arahan Bapak-Bapak rohani, pemimpin rohani, di gereja lokal di mana Bapak Ibu tertanam. Saya tidak berani melarang Bapak Ibu nonton pengajaran di YouTube, tapi nasihat saya lebih baik tidak. Saya sampai hari ini saya mungkin tipe orang yang nggak suka dengerin hal-hal seperti itu. Kecuali jelas itu dari Bapak Rohani. Oh, Edi Leo, jelas itu Bapak Rohani kita. Sekali lagi bukan berarti saya mau katakan yang lain salah. Tidak Bapak Ibu. Ya sama seperti anak-anak kan. Kadang kan suka membanding-bandingkan. Kok kalau di rumah teman aku si A itu boleh? Dulu saya kadang sempat emosi ngadepin anak. Ya sudah kalau gitu kamu jadi bapak, anak dari bapak teman kau itulah. Nggak usah di rumah sini. Di rumah sini aturannya beda dengan di rumah temanmu. Kalau kamu nggak mau jadi anak di sini, jadilah anak di situ. Kalau diterima di situ. Itu kadang sebagai orang tua kan, greget nih anak diajarnya yang benar, membanding-bandingkan. Nah itulah kekanak-kanaan. Beda kan ketika sudah dewasa. Kami pernah ngobrol dengan Michael, dengan calon istrinya waktu itu. Iya juga ya, betul ya. Untunglah papa dulu didik aku dengan cara seperti itu ya. Sehingga aku bisa jadi seperti sekarang. Walaupun dulu waktu itu mungkin seperti Ibrani katakan, didikan itu waktu diberi itu memang nggak enak. Bahkan bisa kepahitan. Tapi ketika dia bertumbuh dewasa, dia baru sadar, ih ternyata benar loh apa yang papa lakukan itu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Mari bertumbuh dewasa.
Jangan terus kekanak-kanaan di dalam Kristen. Karena kita sudah dipersiapkan jadi mempelai Kristus. Dan kita dari sisi pelayan, ya seperti Paulus, tidak menggunakan pelayanan sebagai ajang pemanfaatan atau memanipulasi orang. Tapi dengan tulus, kita memang menolong jemaat untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Itu dari dua sisi jadi Paulus sampaikan pagi hari ini. Untuk kita semua tentunya. Baik kita sebagai jemaat, ataupun kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli buat apa yang disampaikan. Dan mari setiap kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Hari ini Antonius yang berdoa dan nanti Pak Ramli akan tutup di dalam doa. Oke, silakan Anton. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan ya, bahwa pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan Pak Ramli ke bagi kami ya Tuhan Yesus. Bapak, kami syukur ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Biarlah kami setiap kami Tuhan bertumbuh Tuhan kedewasaan rohani ya Tuhan Yesus seperti serupa seperti Engkau Tuhan. Semakin hari kami Tuhan semakin dewasa akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapak, Tuhan kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu yaitu Pak Ramli Tuhan beserta istri dan anak-anaknya. Tuhan juga memberkati dan menyertai juga terus Pak Ramli ya Tuhan. Bapak kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu juga kesehatannya, pelayanannya, usahanya Tuhan. Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terlebih buat kami juga hari ini Tuhan yang pagi ini kami yang ada yang ikut Koramdeo. Tuhan juga berkati sertai kami ya Tuhan. Biarlah kami terus semakin hari juga Tuhan semakin mengandalkan Engkau, semakin mendewasa akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga secara khusus Tuhan buat keluarga-keluarga kami hari ini. Mungkin ada yang lagi sakit mereka Tuhan, apapun segala penyakit mereka Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini Tuhan juga yang bercampur tangan Tuhan yang menyembuhkan. Terlebih-lebih secara khusus Tuhan buat Pak Ongkong Tuhan, Tuhan juga yang bercampur tangan, biarlah semakin hari, semakin keadaan Pak Ongkong Tuhan semakin baik ya Tuhan Yesus. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu, bahkan juga Lause Dorcas Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang memulihkan keadaannya terus Tuhan, semakin hari semakin baik ya Tuhan. Engkau yang menjagai terus dia Tuhan, memberikan orang-orang juga Tuhan yang em, punya hati untuk melayani Dorcas, kuatkan dia terus Tuhan Yesus, berkati anak-anaknya bahkan usahanya yang Tuhan percayakan hari ini. Terus Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus, yaitu setiap jemaat-jemaat pelita community yang hari ini dimanapun berada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu jika ada yang mereka yang sakit ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan yang sembuhkan. Mungkin anak-anak mereka hari ini yang lagi sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang sembuhkan. Bahkan Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat bangsa dan kota kami yang kami ada hari ini, Tuhan juga berkati sertai, berkati setiap pemimpin-pemimpinnya, bahkan juga Tuhan Yesus, setiap orang-orang yang ada, Tuhan juga berkati, bahkan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami ini, buat ekonomi, hasil alam, semuanya terus Tuhan, biarlah berjalan dengan baik semuanya Tuhan, biarlah terus juga ada kestabilan ekonomi ada terjadi di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat eh, hari ini dan besok akan ada ibadah yang ada Tuhan di Pelita Community. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan yang setiap hari-hari ini yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau Tuhan Yesus, berkati sertai mereka, bahkan juga ibadah-ibadah yang ada di cabang-cabang dimanapun berada hari ini. Tuhan juga yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah melawat kami, Tuhan telah memberkati kami. Kami bersyukur untuk setiap pengajaran yang telah kami terima pada hari ini. Ajar kami untuk terus bertumbuh dewasa supaya kami tidak gampang diombang-ombangkan oleh ajaran pengajaran yang sesat, yang tidak benar Tuhan. Ajar kami terus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, terus mengurapi kami, melimpahkan kasih karunia kepada kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun kegiatan kami, aktivitas kami, Tuhan buat boleh berhasil. Terpuji namamu Tuhan, akhirnya kami terima berkat yang daripadamu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ram.